Puji Tuhan, Shalom. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan bertepatan di hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Mari bersama-sama saudaraku kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini sedang tidak menentu, kami mau tetap Tuhan berada di dalam hadirat-Mu, kami mau tetap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu ini dan juga mengurapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ambil di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacanya terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu bisa mendengarkannya secara bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar saudaraku Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ini merupakan satu panduan bagi orang percaya. Bagaimana saudara dan saya menjalani kehidupan hari-hari ini saudaraku. Karena Mazmur yang pasal yang pertama ini memberikan kepada kita satu garis yang tegas. Di mana saudaraku ada dua jalan saja yang ada di dalam dunia ini. Yang sehari-hari dapat kita jumpai dan sehari-hari saudaraku kita dapat pilih. Hanya ada dua jalan saja. Di sini dikatakan yang pertama yaitu jalan orang fasik dan yang kedua adalah jalan orang benar. Jalan orang fasik dan jalan orang benar. Jalan ini selalu saudaraku akan terpapar saudaraku di kehidupan kita masing-masing. Kita bisa memilih jalan orang fasik atau kita bisa memilih jalan orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Mazmur ini betul-betul saudaraku serius untuk menunjukkan kepada kita bahwa saudaraku di akhir daripada saudaraku Mazmur ini di dalam ayat yang ke-6 dikatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Tuhan mau saudaraku setiap kita betul-betul jalan kita dikenal oleh Tuhan. Yang artinya betul-betul saudara dan saya dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak mau saudaraku kehidupan kita seperti orang fasik, di mana pada akhirnya orang fasik itu menuju kepada kebinasaan. Nah oleh karena itu pagi hari ini mari saudaraku saya akan memberikan kepada kita semua satu
tuntunan supaya kita betul-betul dapat mengambil sebuah langkah yang benar, yaitu kita mau berjalan di dalam jalan orang benar. Mungkin sudah berkata, gampang Pak, ya saya kan orang Kristen, saya orang percaya, ya dengan mudah saya akan berjalan di dalam jalan orang benar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saudara berkata seperti itu. Tetapi mari kita akan melihat bersama-sama bagaimana setiap kita sebenarnya mengarahkan kehidupan kita untuk saudara dan saya benar-benar berada di jalan orang benar itu. Yang pertama saudaraku, orang yang berjalan di dalam jalan orang benar itu ada satu cirinya. Yang pertama yaitu saudaraku ayat yang pertama. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ciri yang pertama orang yang berjalan di dalam jalan orang benar, yaitu setiap saudara dan saya harus betul-betul menjaga kehidupan kita untuk tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Orang benar, saudaraku, betul-betul menjaga dirinya untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Makanya ayat yang pertama ini saudaraku dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 kata di sini saudaraku. Yang pertama yaitu tidak berjalan. Yang kedua yaitu tidak berdiri. Dan yang ketiga yaitu tidak duduk. Tidak berjalan, kemudian tidak berdiri, dan yang ketiga tidak duduk. Saudaraku di sini ada perbedaannya. Kalau saudaraku dikatakan saudaraku tidak berjalan, yang artinya kalau ada 2 orang yang sedang berjalan, saudaraku, mungkin mereka mungkin masih belum ada satu ikatan yang terlalu dalam. Mereka mungkin saudaraku jalan bersama-sama di jangka waktu atau saudaraku di dalam kilometer tertentu. Tetapi saudaraku, ayat ini berlanjut saudaraku, tidak berdiri. Artinya apa? Ketika 2 orang itu berjalan, kemudian saudaraku mereka mulai berdiri, yang artinya mereka mulai serius berbicara. Ada satu pembahasan yang cukup menarik yang saudaraku membuat mereka harus berdiri dan mereka harus membahasnya secara serius. Kemudian saudaraku ayat ini juga berbicara tentang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dari berjalan kemudian lebih serius lagi berdiri, mereka membahas satu topik atau mungkin mereka saudaraku betul-betul mulai berbicara tentang hal yang serius. Dan yang ketiga, akhirnya mereka duduk bersama-sama. Duduk meluangkan waktu begitu banyak. Kemudian saudaraku duduk membahas dengan begitu seriusnya, yang artinya ada satu saudaraku kesepakatan yang akan dicapai. Yang artinya saudaraku ketika mereka duduk bersama, mereka saudaraku mulai memberikan saudaraku waktu dan mulai memberikan pemikiran, mulai saudaraku mereka ada kesepakatan di sana. Ada satu hubungan yang lebih mendalam lagi di dalam duduk bersama-sama itu. Ada kompromi-kompromi yang terjadi ketika mereka duduk bersama-sama seperti itu. Kesepakatan-kesepakatan baru yang akan tercapai ketika mereka duduk bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi 3 kata ini juga dikaitkan dengan orang fasik, juga dengan jalan orang berdosa, dan juga kumpulan pencemooh. Yang artinya saudaraku, ketika orang berjalan menurut nasihat orang fasik, ketika orang berdiri di jalan orang berdosa, dan ketika mereka duduk dalam kumpulan pencemooh, itu artinya saudara dan saya mulai masuk ke dalam jalan orang berdosa.
Kita mulai tergiur kepada jalan orang berdosa. Kita mulai memikirkan, kita mulai saudaraku masuk ke dalam jalan orang berdosa. Kita mulai saudaraku mengambil langkah-langkah seperti jalan orang berdosa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu pada pagi hari ini saya mau beritahukan kepada saudara bahwa menjaga kehidupan kita untuk tidak suka berbuat dosa itu penting. Itu merupakan ciri orang yang mau berjalan di dalam jalan orang benar. Mungkin ada pertanyaan, Pak, berarti apakah saya harus membatasi begitu rupa dengan orang fasik, dengan orang berdosa, dengan orang-orang yang dikatakan di sini kumpulan pencemooh? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita ketika kita bertemu dengan siapapun, mungkin kita tidak perlu terlalu membatasi. Tetapi saudaraku, yang perlu kita batasi, yang perlu kita jaga jarak, yang perlu saudaraku kita perhatikan, yaitu saudaraku perbuatan-perbuatan dosa, yaitu langkah-langkah berdosa atau pemikiran-pemikiran yang berbau dosa. Itulah saudaraku yang harus kita cut, yang betul-betul saudaraku harus kita hindari, yang betul-betul saudaraku kita harus tinggalkan. Kita harus jaga jarak aman. Saudara, kalau hari-hari ini kita dihebohkan dengan virus corona dan di banyak tempat saudaraku itu diserukan supaya menjaga jarak. Karena apa saudaraku? Karena ketika orang berbicara dengan jarak yang dekat, ya itu virus bisa menular, saudaraku. Ya, semua orang hari-hari ini kita dapat meresapi bagaimana menjaga jarak satu dengan yang lain supaya tidak tertular itu. Nah, saudara dan saya, yang penting hari-hari ini adalah bagaimana kita menjaga jarak aman dengan dosa-dosa yang dapat menjatuhkan kita. Jalan orang benar yaitu menjaga kehidupannya dari segala dosa-dosa yang bisa saudaraku membuat dia jatuh, yang bisa membuat dia saudaraku akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita harus betul-betul menjaga kehidupan kita untuk tidak berbuat dosa. Di sekitar kita ini banyak saudaraku orang-orang yang bisa mempengaruhi kita untuk kita berbuat dosa. Di kantor saudara, ya mungkin secara tidak sengaja ada rekan, ada teman yang bisa saudaraku mengusulkan hal-hal tertentu berurusan tentang pekerjaan dan itu menyeret saudara ke dalam dosa. Mungkin saudaraku ketika kita rapat, ya ada pemikiran-pemikiran tertentu yang bisa saudaraku menarik kita kepada dosa. Mungkin di dalam rumah tangga kita antara suami dengan istri ada perbedaan-perbedaan pendapat. Yang satu condong kepada dosa, yang satu condong kepada kebenaran. Saudara, disinilah iman kita sedang diuji. Disinilah saudaraku kualitas orang benar itu sedang diuji. Apakah saudara dan saya betul-betul menjadi orang benar yang berjalan di jalan benar. Kita tidak mudah tergiur dengan dosa. Kita betul-betul menjaga diri kita dari segala dosa. Saudara, saya tahu ini pergumulan yang tidak mudah. Ya, karena kita setiap hari ketemu dengan orang, berbagai macam jenis karakter orang, berbagai jenis macam saudaraku pemikiran-pemikiran. Ya, kita ketemu dengan banyak orang dari latar belakang yang bermacam-macam, saudaraku. Tentunya pengaruh-pengaruh yang saudaraku di sekitar kita itu kuat. Tetapi sekali lagi, kalau kita orang benar, kita adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya harus berani mengambil sikap. Saudara dan saya harus berani mengambil sebuah keputusan. Saudara dan saya harus berdiri di jalan orang benar. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan, saudaraku, kita berjalan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan kita duduk dalam kumpulan pencemooh.
Saudaraku, itu ciri yang pertama bahwa kita mau menjadi orang yang berjalan di jalan yang benar. Kemudian saudaraku, yang kedua, ciri yang kedua yaitu saudaraku di dalam ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku, ciri kedua dari orang benar, orang yang ingin berjalan di dalam jalan yang benar, yaitu saudara dan saya harus memiliki kesukaan untuk saudaraku merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Memiliki kesukaan, memiliki hobi, cinta akan firman Tuhan. Saudara, kalau kita ingin memiliki kesehatan secara jasmani, saudara dan saya harus suka akan makanan-makanan yang sehat. Kalau saudara ingin sehat, saudara dan saya harus menerapkan cara hidup sehat itu seperti apa. Banyak orang saudaraku ingin hidup sehat, tetapi makanan yang dimakan tidak sehat. Banyak orang saudaraku ingin umur panjang, ingin sehat, tetapi kehidupan sehari-harinya, pola hidupnya sehari-harinya tidak sehat. Dan saudaraku, kita akan bisa tebak kalau orang yang sudah makanannya tidak sehat, kalau orang saudaraku sudah hidupnya tidak sehat, pola hidupnya tidak sehat, tentunya saudaraku suatu ketika dia akan sakit, suatu ketika saudaraku dia mungkin umurnya pendek. Meskipun mungkin dalam pikirannya, aku ingin menjadi orang sehat, aku ingin umur panjang. Mungkin pikirannya berkata seperti itu, tapi tindakannya berbeda. Sama saja saudaraku, itu artinya sebenarnya orang ini memilih untuk umur pendek atau dia tidak sehat. Saudaraku, pagi hari ini saya kepingin kita terbangun, kita mulai mengerti bahwa kalau saudara dan saya ingin menjadi hidup di jalan yang benar, saudara dan saya harus memiliki kesukaan yang benar, harus memiliki saudaraku kebiasaan yang benar, sehingga jalan kita akan dituntun kepada jalan yang benar. Banyak orang berkata, aku orang benar, tapi jalannya tidak benar, saudara-saudara. Banyak orang berpikir, aku orang percaya, aku orang Kristen, aku orang benar, tapi jalan yang ditempuh, saudaraku, pada ndak karu-karuan. Ayo pagi hari ini, saya mau saudaraku, setiap kita mulai kesukaannya apa. Saudara suka apa? Ini penting sekali. Dan ayat firman Tuhan ini mengatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya ialah saudaraku Taurat Tuhan. Di dalam Mazmur yang lain dikatakan Taurat Tuhan itu seperti cahaya terang, di mana dia dapat saudaraku menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Saya percaya saudaraku, ciri orang benar yang kedua, dia akan suka merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Dari dia suka merenungkan firman Tuhan itu, Tuhan akan berikan saudaraku, dia akan terbuka dengan jalan-jalan yang benar. Dia akan diterangi sehingga hidupnya tidak akan mengambil keputusan yang salah, sehingga kehidupannya tidak mudah terhanyut dengan dosa. Karena setiap kali dia merenungkan firman Tuhan, firman itu berbicara kepada dia, menuntun langkah-langkahnya, sehingga setiap keputusannya adalah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga saya percaya saudaraku, jalan orang benar itu lama-kelamaan akan semakin terang seperti rembang tengah hari. Jalan orang benar itu akan semakin terang, akan semakin tertata, akan semakin saudaraku terlihat
dengan begitu indahnya di hadapan Tuhan. Karena apa saudaraku? Pertama-tama dia memiliki dasar yang kuat, yaitu dia memiliki satu kesukaan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Mari biarlah pagi hari ini, sekali lagi saudaraku, kalau engkau orang benar, engkau akan memiliki kesukaan yang benar, yaitu kesukaan akan Taurat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, yang terakhir, saya mau baca saudaraku, yang terakhir ini adalah ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudaraku, ciri orang benar yang ketiga, saudaraku, saya mau katakan begini, orang benar itu hidupnya berbobot. Amin saudara, hidupnya berbobot. Beda dengan orang fasik. Orang fasik itu seperti sekam. Sekam itu saudaraku, ya itu kalau saudaraku dia kalau orang Jawa ngomong diayak ya. Kemudian saudaraku ada angin ya, dilemparkan ke atas, kemudian ada angin, maka sekam itu akan pergi. Sekam itu akan saudaraku hilang. Ya, karena apa? Karena sekam itu ringan. Karena sekam itu enggak ada isinya. Sekam itu enggak ada bobotnya. Beda dengan beras. Ya, beda saudaraku dengan yang ada isinya. Ketika dilempar dan ada angin, maka isinya yang ada yang berisi itu dia akan jatuh ke bawah, dia enggak akan terbang ditiup angin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang fasik itu seperti sekam. Karena apa? Hidupnya enggak berbobot, kosong melompong, ringan. Tetapi saudaraku, orang benar hidupnya berbobot. Saya mau setiap kita hari ini renungkan kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kehidupanmu dari pagi sampai malam, dari hari Senin sampai hari Minggu? Apakah saudara dan saya memiliki kehidupan yang berbobot, memiliki kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan? Saudaraku, kita nggak bisa menipu Tuhan, atau kita nggak bisa menipu diri kita sendiri. Kita berkata, aku orang benar, aku orang Kristen, aku orang yang percaya Yesus. Semuanya akan nampak, semuanya akan dinilai. Apakah hidup saudara betul-betul berbobot atau tidak di hadapan Tuhan? Saya percaya kehidupan orang benar, kehidupan yang berbobot. Kehidupan orang percaya yang betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan, hidupnya pasti berbobot. Hidupnya pasti berkualitas. Kalau dia bekerja, dia akan memiliki kerja yang berkualitas. Kalau dia berumah tangga, dia akan memiliki rumah tangga, saudaraku, kehidupan rumah tangganya, dirinya, saudaraku, sifat-sifatnya, karakter-karakternya, itu karakter yang berkualitas. Mungkin saudara berkata, Pak, aku hari-hari ini banyak pergumulan, aku masih jatuh bangun di dalam kegagalan, di dalam karakter-karakterku, Pak. Aku sulit, Pak, untuk bisa menjalani kehidupan yang betul-betul berkualitas di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya mau berkata kepada saudara, saya percaya saudaraku, kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita sebuah kemampuan untuk kita memiliki kehidupan yang berbobot di hadapan Tuhan. Makanya tiap pagi serahkan dirimu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan bentuk aku, Tuhan bawa aku, Tuhan aku ingin hidupku berkualitas. Tuhan, aku kepingin karakterku terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Kasihku semakin besar kepada Engkau Tuhan. Kesabaranku Tuhan semakin kuat. Aku kepingin Tuhan menjadi orang yang suka melayani. Ini berbobot saudara. Ya, kesabarannya semakin baik.
Kesetiaannya semakin meningkat. Hidupnya suka melayani orang lain, tidak egois, hidup untuk dirinya sendiri terus. Hidupnya tidak terus berfokus kepada dirinya sendiri terus, tapi mulai melihat orang lain, mulai melihat kesusahan orang lain, mulai terpanggil untuk menolong orang lain. Ini hidup yang berbobot, dan itulah ciri orang benar. Pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita terus mengalami perubahan demi perubahan. Jangan hidupmu jadi orang Kristen statis terus, tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami perubahan apa-apa. Tapi saya rindu saudara dan saya jadi orang Kristen yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi Mazmur pertama ini berbicara dua hal. Apakah dalam kehidupan kita saudara dan saya mau menuju kepada jalan orang benar atau kita menuju kepada jalan orang fasik? Dari hari Senin sampai hari Minggu itu akan diperhadapkan kepada kita. Biarlah pagi hari ini saudara dan saya akan mengambil satu keputusan. Tuhan, aku mau berjalan di jalan orang benar. Karena ayat 8 mengatakan, saya tegaskan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya rindu hidupmu diberkati Tuhan. Saya rindu hidupmu dituntun oleh Tuhan. Saya rindu hidupmu disertai oleh Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita mau mengambil sikap, aku mau berjalan di jalan yang benar. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, hamba bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan di hari Minggu ini, ketika kami berada di rumah dan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang akan Tuhan menyertai kami dan menolong kami untuk kami memiliki kesadaran bahwa aku mau hidupku berada di jalan orang benar. Karena jalan orang benar, jalan yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang ada dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga, berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan seluruh keluarga mereka, berkati kesehatan mereka di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini sedang Tuhan tidak kondusif ini. Virus corona yang sedang menyerang bangsa kami. Kami berdoa Tuhan melindungi seluruh jemaat yang ada. Tuhan melindungi kota Kediri, Tuhan melindungi bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.